Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Izin memperkenalkan diri, kami dari kelompok 11 akan melakukan presentasi terkait software testing quality assurance terhadap website unit layanan terpadu Fakultas Teknik. Sebelum kami mulai, izinkan kami memperkenalkan diri. Saya Alindra Syafika, lalu terdapat Chandra Zahira, lalu Ananda Fahmuzna Fauzi, dan Putri Naya Ramadhani. Oke, di sini latar belakang eh, website Unila, website ULT Fakultas Teknik Unila itu digunakan untuk layanan administrasi akademik secara online. Nah, kemudian dalam proyek mata kuliah STQA dilakukan evaluasi kualitas website ULT. Nah, pengajuan dilakukan menggunakan black box testing, terus user acceptance testing atau UAT, dan juga performance testing. Nah, fitur yang diuji meliputi ada login, registrasi, kemudian ada QR code, kemudian ada surat keterangan masih kuliah, dan juga rekomendasi beasiswa. Nah, kemudian di sini requirement analisis ini merupakan tahap identifikasi kebutuhan sistem berdasarkan hasil observasi terhadap website unit layanan terpadu atau ULT Fakultas Teknik Universitas Lampung. Nah, jadi pada tahap ini kami melakukan pengamatan terhadap fitur-fitur utama yang tersedia pada sistem website ini. Next. Kemudian terdapat kebutuhan fungsional dan kebutuhan non-fungsional. Yang pertama terdapat kebutuhan fungsional yang dimana pengguna dapat melakukan registrasi akun baru dengan mengisi data diri yang diperlukan. Kemudian pengguna dapat melakukan login menggunakan NIP atau NPM dan kata sandi yang telah terdaftar. Kemudian sistem dapat melakukan validasi terhadap data yang diinputkan pengguna. Sistem dapat menampilkan pesan kesalahan apabila terdapat data yang tidak valid atau belum lengkap. Kemudian pengguna dapat melakukan pemindaian QR kode untuk verifikasi dokumen. Sistem dapat menampilkan dokumen PDF hasil verifikasi QR kodenya. Kemudian sistem dapat menampilkan informasi status pengajuan surat pada dashboard pengguna. Pengguna dapat mengajukan layanan surat pada kategori akademik, kemahasiswaan, dan beasiswa. Pengguna dapat mengunggah dokumen persyaratan dalam format PDF. Kemudian sistem dapat memvalidasi format dan ukuran dokumen yang diunggah. Sistem dapat menyimpan data pengajuan surat beserta dokumen pendukung. Pengguna dapat melihat status pengajuan surat yang telah diajukan. Kemudian terdapat kebutuhan non-fungsional yang dimana terdapat 7 kategori. Yang pertama, performance. Website harus mampu diakses dengan waktu loading yang cepat dan stabil. Yang kedua, terdapat responsivitas, yang dimana tampilan website harus responsif pada perangkat smartphone maupun laptop. Kemudian availability, di mana website harus dapat diakses tanpa sering mengalami down atau error. Kemudian keamanan, sistem harus menjaga keamanan data pengguna dan dokumen yang diunggah. Kemudian reliability, di mana sistem harus mampu menyimpan data pengajuan secara konsisten tanpa terjadi double submit atau kehilangan data. Kemudian compatibility, yang dimana website harus dapat berjalan dengan baik pada browser umum seperti Google Chrome. Yang terakhir ada accessibility, yang dimana sistem harus mudah diakses oleh seluruh pengguna tanpa kesulitan navigasi. Baik, selanjutnya kita akan masuk ke test plan. Nah, test plan ini merupakan tahap perancangan pengujian yang dilakukan untuk menentukan strategi, teknik, serta apa sumber daya yang digunakan selama proses pengujian website dari ULT tersendiri. Lalu, di sini terdapat kebutuhan dari test planning. Di sini kami menggunakan 3 teknik pengujian. Yang pertama yaitu ada fungsional, yaitu menggunakan black box testing. Nah, pada black box testing ini, kami menguji fungsi sistem berdasarkan masukan atau input dan keluaran atau output tanpa melihat kode program yang digunakan. Lalu yang kedua ada teknik pengujian performance testing menggunakan Apache JMeter. Nah, di sini untuk mengukur performa sistem berdasarkan waktu respon, jumlah permintaan yang dapat
dapat ditangani, serta kestabilan sistem saat diakses secara bersamaan. Yang terakhir, kami menggunakan User Acceptance Testing atau UAT untuk mengumpulkan penilaian langsung dari pengguna mengenai kemudahan penggunaan, tampilan, dan kesesuaian sistem dengan kebutuhan pengguna. Selanjutnya ada tools yang kami gunakan pada pengujian ini. Yang pertama ada Google Chrome yang digunakan untuk mengakses website dan juga melakukan pengujian fungsionalitas sistem. Selanjutnya ada Google Form yang digunakan untuk mengumpulkan data kuesioner User Acceptance Testing atau UAT. Lalu ada Microsoft Excel yang digunakan untuk mengolah dan menghitung hasil kuesioner UAT. Lalu ada Apache JMeter yang digunakan untuk melakukan performance testing, dan yang terakhir ada Snapping Tool yang digunakan untuk mendokumentasikan hasil pengujian dan juga temuan selama proses testing. Baik, di sini terdapat flowchart dari login yang dimana dimulai dengan buka halaman login pada website WLT dengan URL website WLT tersendiri. Yang kedua, user akan masukkan NPM, lalu masukkan password, lalu akan masukkan klik login, yang dimana sistem akan memproses atau memverifikasi, dan jika kredensial ditemukan, maka sistem akan menampilkan halaman beranda. Dan jika kredensial tidak ditemukan, sistem akan menampilkan pesan kredensial tidak ditemukan, lalu selesai. Lalu yang kedua terdapat flowchart registrasi. Di sini dimulai dari buka halaman daftar akun, lalu user mengisi data registrasi. Lalu setelah isi data registrasi, user mengupload KTM dan selfie KTM. Lalu setelah itu sistem akan melakukan verifikasi apakah semua file wajib sudah diisi. Jika sudah diisi, maka sistem akan mengecek lagi apakah format file valid dan ukuran sesuai dari file yang kita upload tadi. Jika file wajibnya ada yang belum diisi, maka sistem akan menampilkan pesan error dan akan menyuruh pengguna untuk memasukkan ulang data registrasi. Lalu jika file valid dan ukuran sesuainya tidak valid dan tidak sesuai, maka dia akan menampilkan pesan file tidak valid dan memerintahkan pengguna untuk memasukkan KTM dan selfie KTM ulang. Lalu setelah itu user akan klik daftar, lalu data registrasi tersimpan, lalu selesai. Oke, selanjutnya di sini ada flowchart dari scan QR ya, di mana dimulai dengan masuk ke dashboard halaman ULT, kemudian user akan memilih menu QR code, kemudian user klik mulai memindai, kemudian ntar ada notifikasi kayak permission kamera gitu. Jika tidak, dia akan muncul output gagal memulai kamera, kemudian akan kembali ke klik memulai memindai lagi. Nah, kemudian ketika dia pencet iya, maka kamera akan aktif, lalu user akan nge-scan QR code-nya. Kemudian sistem akan mengecek apakah QR ini valid atau tidak gitu ya. Nah, terus jika tidak, dia akan mulai memindai ulang lagi, kembali ke mulai memindai lagi. Nah, kemudian jika QR valid, maka akan tampilan preview dokumen tersebut gitu. Nah, kemudian selesai. Kemudian terdapat flowchart keterangan masih kuliah yang dimana dimulai dari pengguna membuka menu keterangan masih kuliah, kemudian mengisi formulir pengajuan, dan mengupload dokumen persyaratan. Nanti sistem akan memverifikasi apakah ukuran file sesuai dan formatnya sesuai PDF. Jika iya, maka pengguna klik simpan. Tetapi jika tidak, maka pengguna akan menampilkan pesan berkas terlalu besar dan sistem mengalihkan lagi untuk mengupload dokumen persyaratan. Kemudian apabila pengguna sudah mengklik simpan, maka akan ada verifikasi file wajib apakah sudah semua diupload.
Jika tidak, maka sistem akan menampilkan pesan wajib diisi, lalu dialihkan lagi ke upload dokumen persyaratan. Tetapi jika sudah sesuai, maka data pengajuan tersimpan dan selesai. Nah, selanjutnya terdapat flowchart rekomendasi beasiswa, yang dimana flowchart ini dimulai dengan membuka menu rekomendasi beasiswa. Selanjutnya user akan mengisi formulir pengajuan, lalu user juga dapat upload dokumen persyaratan. Nah, selanjutnya jika pengguna itu sudah mengupload file wajib, dia akan ada decision lagi apakah format itu sudah PDF dan juga ukurannya itu kurang dari atau sama dengan 2 MB. Nah, jika iya, akan mengklik simpan dan juga data pengajuan tersimpan. Nah, jika tidak, sistem akan menampilkan pesan berkas terlalu besar dan juga akan kembali ke upload dokumen persyaratan. Nah, sama juga dengan jika pengguna itu tidak mengupload file wajib, akan menampilkan pesan error dan juga kembali ke upload dokumen persyaratan. Baik, di sini terdapat test case dari fungsional testing yaitu black box pada fitur login. Yang pertama, di sini skenario ujinya itu memasukkan data valid. Lalu untuk hasil yang diharapkan atau expected output-nya adalah login berhasil dari sistem mengarahkan user ke dashboard. Lalu yang kedua terdapat memasukkan NIP atau NPM kosong, yang dimana hasil yang diharapkan muncul pesan validasi kredensial tidak ditemukan. Lalu yang ketiga terdapat memasukkan password kosong, yang dimana hasil yang diharapkan memunculkan validasi bahwa kredensial tidak ditemukan. Selanjutnya terdapat semua field kosong, yang dimana hasil yang diharapkan muncul pesan validasi field wajib diisi. Lalu selanjutnya memasukkan password salah, yang dimana hasil yang diharapkan untuk muncul pesan validasi kredensial tidak ditemukan. Lalu selanjutnya terdapat NIP atau NPM tidak terdaftar, yang dimana diharapkan muncul pesan validasi kredensial tidak ditemukan. Selanjutnya terdapat tampilkan dan sembunyikan password, yang diharapkan password berubah dari hidden ke visible dan sebaliknya. Selanjutnya fungsi checkbox ingat saya, yang dimana diharapkan session tersimpan sesuai mekanisme dari sistemnya. Lalu terdapat navigasi ke registrasi, yang dimana sistem membuka halaman registrasi. Selanjutnya terdapat input karakter tidak valid atau NIP NIM, yang dimana sistem menolak untuk memberi validasi format kredensial tidak ditemukan. Lalu selanjutnya terdapat uji trimming spasi, yang dimana diharapkannya sistem tetap membaca data dengan benar dan berhasil login. Selanjutnya, terdapat skenario uji untuk halaman registrasi, yang dimana yang pertama, untuk buka halaman registrasi diharapkannya halaman registrasi terbuka. Yang kedua, ganti peran ke mahasiswa, yang dimana diharapkan field mahasiswa akan tampil. Selanjutnya, terdapat semua field wajib kosong dan tidak terupload, yang diharapkannya sistem menolak pengajuan dan menampilkan pesan bahwa seluruh field wajib harus diisi. Lalu, terdapat semua file kosong dan tidak terupload, yang dimana diharapkan sistem menolak pengajuan dan menampilkan pesan bahwa seluruh file wajib diunggah. Selanjutnya terdapat upload file dan field terisi lengkap dan valid, yang dimana diharapkannya file berhasil diunggah dan registrasi akan diteruskan dan menunggu akun diverifikasi oleh admin. Selanjutnya terdapat upload file NPM kosong, yang dimana diharapkan muncul pesan validasi NPM wajib diisi. Selanjutnya program studi belum terpilih, yang dimana diharapkan muncul pesan validasi program studi wajib diisi. Selanjutnya terdapat upload KTM, yang dimana diharapkan muncul pesan validasi file wajib diisi. Selanjutnya upload selfie KTM kosong dengan yang diharapkan muncul pesan validasi file wajib diisi. Selanjutnya ada upload format email tidak valid, yang dimana diharapkannya muncul pesan validasi format email tidak valid. Selanjutnya terdapat upload nomor HP tidak valid, yang dimana diharapkan muncul pesan validasi format nomor HP tidak valid. Selanjutnya terdapat password dan konfirmasi yang tidak sama, yang dimana diharapkannya muncul pesan validasi password tidak sama. Selanjutnya terdapat upload username sudah terdaftar, yang dimana diharapkannya muncul pesan validasi username sudah terdaftar. Dan terakhir adalah NPM sudah terdaftar, yang dimana diharapkan muncul pesan validasi NPM sudah digunakan. Oke, selanjutnya di sini adalah
test case fungsional black testing atau black box dari scan QR code, di mana yang pertama itu ada user memilih menu QR code, di mana hasil yang diharapkan itu halaman QR code terbuka, kemudian di sini ada klik memulai memindai. Hasil yang diharapkan adalah munculnya permission kamera. Kemudian scanner yang ketiga adalah user mengizinkan kamera. Hasil yang diharapkan kamera aktif. Kemudian di sini ada user menolak kamera, maka muncul pesan validasi akses kamera ditolak. Nah, selanjutnya user tidak memilih izin, hasil yang diharapkan tetap meminta permission. Nah, skenario selanjutnya adalah scan QR valid. Hasil yang diharapkan adalah data terbaca dan menampilkan hasil scan. Kemudian yang ketujuh yaitu scan QR tidak valid. Hasil yang diharapkan akan muncul pesan validasi QR tidak valid. Nah, selanjutnya di skenario scan bukan QR code, itu hasil yang diharapkan tidak dapat memindai. Selanjutnya, skenario kamera aktif tanpa QR, hasil yang diharapkan adalah menunggu scan QR. Di skenario ke-11, QR blur atau tidak jelas, hasil yang diharapkan adalah gagal scan atau error. Kemudian skenario QR valid tanpa preview, hasil yang diharapkan adalah preview dokumen muncul. Nah, kemudian ketika QR tidak valid, maka hasil yang diharapkan adalah gagal scan. Nah, selanjutnya ketika scan ulang setelah error, dia akan kembali ke mode scan hasil yang diharapkannya. Nah, selanjutnya skenario click back saat kamera aktif, hasil yang diharapkan adalah kembali ke dashboard. Kemudian skenario refresh saat scan, hasil yang diharapkan adalah kamera berhenti dan akan melakukan reset. Dan yang terakhir, ketika user double klik mulai memindai, hasil yang diharapkan adalah tidak double kamera. Next. Kemudian test case functional testing black box surat keterangan masih kuliah yang terdapat 19 skenario uji yang dimana yang pertama terdapat tidak upload surat pengantar jurusan, maka hasil yang diharapkan adalah muncul pesan validasi, surat wajib diisi. Kemudian tidak upload fotokopi slip UKT terakhir, maka hasil yang diharapkan muncul pesan validasi, surat wajib diisi. Kemudian tidak upload fotokopi KP 4 orang tua, maka muncul hasil yang diharapkan muncul pesan validasi surat wajib diisi. Kemudian tidak upload fotokopi SK pensiun, maka hasil yang diharapkan muncul pesan validasi surat wajib diisi. Kemudian tidak upload fotokopi surat keterangan kerja ortu, maka hasil yang diharapkan muncul pesan validasi surat wajib diisi. Kemudian tidak upload semua file, maka hasil yang diharapkan adalah sistem menolak pengajuan dan menampilkan pesan bahwa seluruh dokumen wajib diunggah. Kemudian upload semua file wajib, hasil yang diharapkan file berhasil diunggah dan tersimpan pada sistem. Kemudian upload file bukan PDF, maka hasil yang diharapkan tidak dapat upload file selain PDF. Kemudian upload file ukuran kurang dari 2 MB, maka hasil yang diharapkan file berhasil diunggah. Kemudian upload file ukuran 2 MB, maka file berhasil diunggah. Tetapi apabila upload file ukuran lebih dari 2 MB, hasil yang diharapkan adalah muncul pesan validasi maksimal 2 MB. Kemudian klik simpan tanpa file, maka hasil yang diharapkan adalah sistem menolak penyimpanan dan menampilkan pesan validasi. Kemudian klik simpan dengan data valid, maka hasil yang diharapkan adalah data tersimpan dan status pengajuan berubah menjadi diajukan. Kemudian skenario klik tombol kembali, maka hasil yang diharapkan kembali ke halaman selanjutnya. Kemudian upload file ulang file, maka hasil yang diharapkan adalah file terganti. Kemudian double klik tombol simpan, maka hasil yang diharapkan adalah tidak
double submit, kemudian upload file dengan isi tidak sesuai syarat, maka hasil yang diharapkan sistem menolak pengajuan karena isi file tidak sesuai. Kemudian pengajuan berstatus diajukan tampil di dashboard, maka hasil yang diharapkan adalah counter diajukan pada dashboard bertambah. Terakhir, pengajuan berstatus diterima tampil di dashboard, maka hasil yang diharapkan adalah counter diterima pada dashboard bertambah. Nah, selanjutnya terdapat test case fungsional testing atau black box dari surat rekomendasi beasiswa. Di sini terdapat 14 test case. Yang pertama, ada skenario tidak upload bukti beasiswa, yang mana hasil yang diharapkan itu muncul pesan validasi surat wajib diisi. Selanjutnya, tidak upload surat pengantar, yang mana hasil yang diharapkan itu muncul pesan validasi surat wajib diisi. Selanjutnya, tidak upload slip UKT, yang mana hasil yang diharapkan muncul pesan validasi surat wajib diisi. Lalu tidak upload semua file, yang mana hasil yang diharapkan itu sistem menolak pengajuan dan menampilkan pesan bahwa seluruh dokumen wajib diunggah. Lalu terdapat upload semua file wajib, yang hasil yang diharapkan itu file berhasil diunggah dan tersimpan pada sistem. Lalu terdapat upload file bukan PDF, hasil yang diharapkan tidak dapat upload file selain PDF. Lalu terdapat upload file ukuran lebih dari 2 MB dan juga upload file ukuran sama dengan 2 MB itu file berhasil diunggah. Selanjutnya terdapat upload file lebih dari 2 MB, file tidak berhasil diunggah dan muncul validasi maksimal 2 MB. Lalu klik simpan tanpa file, hasil yang diharapkan sistem menolak penyimpanan dan menampilkan pesan validasi. Selanjutnya klik simpan dengan data valid, hasil yang diharapkan data tersimpan dan juga status pengajuan berubah menjadi diajukan. Lalu terdapat klik tombol kembali, hasil yang diharapkan kembali ke halaman sebelumnya. Lalu terdapat upload ulang file, hasil yang diharapkan itu filenya terganti. Dan yang terakhir ada skenario double klik tombol simpan, hasil yang diharapkan tidak double submit. Kemudian di sini ada test case functional testing black box performance testing, di mana di sini ada skenario 1, yaitu terdapat 9 case, di mana yang pertama ada average response time-nya. Hasil yang diharapkan adalah average response time-nya itu kurang dari 3000 milisecond. Selanjutnya di sini ada error rate keseluruhan pada skenario 1, itu hasil yang diharapkan adalah error rate kurang dari 1%. Terus di sini ada throughput sistemnya, hasil yang diharapkan adalah throughput lebih dari 2 request per detik. Selanjutnya response time halaman login, hasil yang diharapkan adalah load time-nya itu kurang dari 3000 milisecond. Nah, selanjutnya di sini ada response time halaman registrasi. Expected output-nya itu ada di load time-nya kurang dari 3000 milisecond. Begitu juga di halaman QR code, scan, terus keterangan masih kuliah dan juga rekomendasi beasiswa, itu responnya load time-nya diharapkan kurang dari 3000 milisecond. Nah, selanjutnya yang terakhir adalah koneksi reuse-nya. Hasil yang diharapkan adalah connect time-nya 0 milisecond pada request berikutnya gitu. Next. Kemudian di skenario 2, kami menggunakan 50 pengguna dalam waktu 50 detik secara bersamaan, yang dimana yang pertama average response time-nya memiliki hasil yang diharapkan kurang dari 10 detik atau 10.000 milisecond, kemudian error rate keseluruhannya kurang dari 5%, kemudian throughput sistemnya hasil yang diharapkannya 2 request
kurang lebih dari 2 request per detik. Kemudian respon time halaman login, registrasi, QR scanner, keterangan masih kuliah, dan rekomendasi beasiswa ini hasil yang diharapkannya adalah loading time-nya kurang dari 10 detik atau 10.000 milisecond. Kemudian stabilitas server tanpa crash-nya, hasil yang diharapkan adalah tidak ada server crash dan mayoritas request berhasil diproses. Baik, di sini terdapat skenario ketiga dengan jenis testingnya adalah stress test, yang dimana kami menggunakan 100 virtual user, yang dimana untuk error rate keseluruhannya kami expected-nya adalah kurang dari 5%. Lalu untuk throughput sistemnya itu lebih dari 2 request per detik. Lalu untuk response time dari kelima halaman yang kami uji itu untuk load time-nya itu kurang dari 20 detik, kurang dari sama dengan 20 detik. Lalu untuk ketahanan server tanpa crash, dia expect-nya adalah server tetap berjalan sama pengujian. Lalu untuk kapasitas sistem pada 100 user, berharap untuk sistem tetap dapat melayani request tanpa kegagalan masif. Lalu terdapat test case functional testing black box dari UAT, di mana di sini terdapat pertanyaan dari kuesioner UAT yang sudah dibuat. Yang pertama, pertanyaannya itu terdapat proses registrasi akun mudah dilakukan, lalu informasi pada halaman registrasi mudah dipahami, lalu proses login berjalan dengan baik, lalu menu dan navigasi website mudah digunakan. Yang kelima, ada proses pengajuan surat mudah dilakukan. Lalu yang keenam, upload dokumen berjalan dengan baik. Status pengajuan surat mudah dipahami. Tampilan website nyaman digunakan. Website berjalan dengan cepat dan lancar. Website membantu proses administrasi menjadi lebih mudah. Secara keseluruhan, website sudah sesuai kebutuhan mahasiswa. Status pengajuan dapat ditampilkan dengan jelas. Dan yang terakhir, kendala apa yang dialami saat menggunakan website. Next. Lalu terdapat black box testing, yang dimana adalah tes eksekusi dari black box testing pada halaman login. Yang pertama untuk skenario pertama itu pass berhasil, lalu skenario kedua dia pass, skenario ketiga pass, lalu skenario keempat itu pass, skenario kelima juga pass, lalu skenario keenam dia pass, lalu skenario ketujuh dia pass, ke-8 pengujiannya pass atau berhasil, ke-9 pass, ke-10 juga pass, dan yang terakhir juga pass. Jadi untuk pengujian pada black box testing ini hasil yang diharapkan sudah sesuai dengan hasil aktual pada pengujian di halaman login. Selanjutnya di sini untuk black box testing registrasi pada halaman registrasi, yang dimana di sini untuk skenario pertama dia berhasil karena registrasinya tampil, lalu yang kedua dia pass, vote mahasiswa tampil, yang ketiga pass untuk terdapat pesan vote wajib diisi, skenario keempat juga pass, lalu skenario kelima dia pass, keenam pass juga, ketujuh pass juga dia muncul pesan validasi, ke-8 juga pass dia muncul pesan validasi, untuk yang ke-9 dia pass muncul pesan validasi, ke-10 dia muncul pesan validasi juga dia pass, ke-11 dia pass muncul pesan validasi format nomor HP tidak valid, lalu pada skenario ke-12 dia pass muncul pesan validasi password tidak sama, lalu skenario ke-13 muncul pesan validasi username sudah terdaftar dia pass, dan ke-14 muncul pesan validasi NPM sudah digunakan dan pass. Kemudian di sini text execution-nya pada QR code scan itu semuanya pass kecuali di skenario ke-7 yaitu scan QR tidak valid, di mana hasil yang diharapkan muncul pesan validasi QR tidak valid, tapi pada website tersebut tidak muncul pesan tersebut, jadi makanya dia hasilnya fail. Next.
Kemudian untuk di tes execution pada keterangan masih kuliah ada 2 yang fail dan yang lainnya sudah pass. Nah, di sini yang fail ada di upload file dengan isi tidak sesuai syarat. Ini sistem menolak pengajuan karena isi file tidak tersedia tapi fail. Kemudian pengajuan berstatus diajukan tampil di dashboard tidak berstatus diajukan. Lalu untuk black box testing dari rekomendasi mahasiswa ini semuanya pass, tidak ada yang fail atau bug reportnya itu tidak ada. Nah, di sini untuk hasil dari user acceptance testing atau kuesioner dari UAT, yang dimana di sini terdapat 12 pertanyaan. Dari masing-masing pertanyaan itu terdapat bobotnya masing-masing, yang dimana sangat setuju itu bobotnya 5, setuju itu 4, netral itu 3, tidak setuju itu 2, dan sangat tidak setuju itu 1. Nah, lalu dihitung sehingga terdapat total yaitu sangat setuju 24, setujunya itu totalnya 60, netral 32, tidak setuju 13, dan sangat tidak setujunya ada 3. Nah, lalu untuk menghitung dari presentase ini, terdapat tabel jumlah responden dari kuesioner ini ada 11, lalu skor aktualnya itu dihitung dari hasil responden tadi yang menghasilkan skor aktual 485 dari skor maksimal 660 dan diperoleh nilai kelayakan sebesar 73,48%. Nah, berdasarkan kategori penilaian tersebut, user acceptance testing dari ULT Unila sendiri termasuk ke dalam kategori layak. Nah, mayoritas responden memberikan jawaban setuju dan juga sangat setuju, sehingga dapat disimpulkan bahwa website ULT FT Unila ini telah diterima dengan baik oleh pengguna. Nah, meskipun demikian masih terdapat beberapa aspek yang dapat ditingkatkan seperti performa website, kecepatan akses, responsivitas tampilan, dan juga penambahan fitur notifikasi. Baik, di sini terdapat konfigurasi pengujian Apache JMeter. Di sini terdapat 3 skenario. Yang pertama ada baseline test, skenario 2 itu load test, dan skenario 3 itu stress test. Yang dimana untuk parameternya number of threads skenario 1 itu 10, skenario 2 50, dan skenario 3 100. Lalu untuk RAM up period seconds-nya, skenario 1 itu 10, skenario 2 50, dan skenario 3 100. Lalu ada loop count yang dimana skenario 1 itu 1, skenario 2 1, skenario 3 1. Dan untuk infinite itu skenario 1 dan sampai 3 itu tidak. Lalu untuk send user on each iteration, skenario 1 sampai 3 itu iya. Selanjutnya di sini ada hasil pengujian skenario 1, di mana skenario 1 ini merupakan pengujian performa awal atau baseline test yang menstimulasikan 10 pengguna virtual mengakses 8 fitur utama aplikasi secara bertahap selama 10 detik. Jadi setiap pengguna melakukan 1 kali iterasi sehingga menghasilkan total 80 request untuk mengukur performa dan stabilitas dasar sistem pada kondisi beban yang ringan. Oke, selanjutnya di sini ada performance testing dari hasil view resultnya di login, di mana di sini pengujian fungsi get login berhasil dieksekusi dengan status HTTP 200 OK tanpa error, di mana errornya di sini terhitung 0 ya. Nah, halaman login ini mengirimkan data sebesar 45 KB dengan waktu muat 2,12 detik, di mana sebagian besar waktu proses berasal dari
latensi server sebesar 2,02 detik, sedangkan waktu koneksi tercatat 0,55 detik. Next. Selanjutnya di sini adalah hasil view result tree registrasi, di mana di sini fungsi get registrasinya berhasil dijalankan dengan status HTTP 200 OK tanpa error. Halaman registrasi mentransfer data sebesar 67 KB dengan waktu muat 1,66 detik. Seluruh proses berjalan menggunakan koneksi yang sudah tersedia sehingga connect time-nya tercatat 0 milidetik, sedangkan latensi server sebesar 1,57 detik. Next. Selanjutnya di sini yang QR code juga dia berhasil dengan status yang sama seperti halaman-halaman sebelumnya, di mana dia mentransfer data sebesar 53 KB dengan waktu mod 1,45 detik. Next. Nah, selanjutnya di halaman keterangan masuk kuliah juga dia berhasil dijalankan dengan status HTTP 200 OK tanpa error, yang dimana halaman ini mentransfer data sebesar 46 KB dengan waktu muat 4,01 detik. Next. Nah, selanjutnya di halaman rekomendasi beasiswa, skenario satunya itu juga berhasil dijalankan dengan status yang sama dengan halaman-halaman yang sebelumnya, yaitu halaman ini mentransfer data sebesar 46 KB juga dengan waktu muat 3,50 detik. Mungkin next. Nah, hasil summary dari skenario 1 ini, Apache JMeternya berhasil mengeksekusi 50 request pada 5 fitur utama sistem tanpa error, yaitu error rate-nya tuh 0% ya. Nah, terus rata-rata waktu response time sistem dari sistem ini tuh sebesar 2,99 detik dengan throughput 2,1 request per detik. Nah, fitur QR code scanner ini menjadi fitur tercepat dengan rata-rata waktu respon 2,15 detik, sedangkan yang paling lama itu keterangan masih kuliah gitu. Next. Kemudian hasil pengujian skenario 2 yang dimana merupakan pengujian performa tahap lanjutan yang dirancang untuk meningkatkan tekanan beban pada server dengan menyimulasikan total 50 pengguna virtual atau number of threads yang dimasukkan ke dalam sistem secara bertahap selama 50 detik atau ramp up period, sehingga rata-rata pengguna baru aktif setiap 1 detik. Kemudian ini hasil view result tree login yang dimana pengujian fungsi get login pada skenario baru, skenario 2 yang berjalan pada tanggal 6 Juni 2026 pukul jam 17 di menit ke-58 dan detik 38 WIB berhasil dieksekusi dengan status sukses HTTP 200 OK tanpa adanya kegagalan sistem atau error count 0. Kemudian hasil review result tree registrasi yang dimana registrasi pada skenario 2 yang dieksekusi pada tanggal 6 Juni 2026 pukul 17 di menit 58 dan detik 40 WIB berhasil berjalan dengan status sukses HTTP 200 OK tanpa adanya galat sistem atau error count 0. Kemudian di QR scanner, QR kode scanner ini pada skenario 2 yang berjalan pada tanggal 6 Juni 2026 pukul 17.58 41 WIB sukses dilaksanakan dengan respon status HTTP 200 OK tanpa adanya galat pada sistem. Kemudian untuk hasil view result tree keterangan masih kuliah, di mana pada skenario 2 ini dilaksanakan pada tanggal 6 Juni 2026 pukul 17 di menit 58 dan detik 42 WIB, berhasil diselesaikan dengan status sukses HTTP 200 OK tanpa adanya kegagalan sistem.
Nah, yang terakhir, hasil view result dari surat rekomendasi beasiswa ini pada skenario 2 yang dijalankan pada tanggal 6 Juni 2026 pukul 17 di menit 58 detik 46 WIB berhasil tereksekusi dengan respon sukses HTTP 200 OK tanpa adanya galat pada sistem. Hasil dari summary report 2 ini telah mengeksekusi total 250 sampel permintaan yang terbagi rata ke dalam 5 fitur utama sistem dengan masing-masing beban 50 kali pengujian. Secara keseluruhan, nilai rata-rata waktu respons atau average untuk seluruh aktivitas meningkat cukup signifikan dibanding skenario sebelumnya, berada di angka 10.736 milidetik atau sekitar 10,73 detik. Waktu respon tercepat minimal tercatat sebesar 1.366 milidetik pada pengujian QR kode scanner, sedangkan waktu respon terlama atau maksimal melonjak hingga 42.780 milidetik atau 42 detik pada pengujian keterangan masih kuliah. Selanjutnya, untuk skenario ketiga dari Apache JMeter. Nah, skenario 3 ini merupakan pengujian beban puncak atau stress test yang menstimulasikan 100 pengguna virtual mengakses sistem secara bertahap selama 100 detik. Nah, pengujian ini menghasilkan total 800 request untuk mengukur batas maksimum performa, stabilitas, dan ketahanan dari ULT. Selanjutnya, ini yang pertama, hasil view result dari login. Jadi, fungsi get login pada skenario 3 ini berhasil dijalankan dengan status HTTP 200 OK tanpa error. Nah, halaman 45 kilobyte dengan waktu muat 1,72 detik. Latensi server ini pun tercatat 1,61 detik, sedangkan connect time sebesar 0,20 detik. Selanjutnya pada registrasi, dia menggunakan URL GET juga yang dimana berhasil dijalankan dengan status HTTP 200 OK tanpa error. Nah, halaman registrasi ini transfer data sebesar 67 KB dengan waktu muat 1,73 detik. Nah, latensi server tercatat 1,44 detik, sedangkan connect time 0 detik karena menggunakan koneksi yang sudah aktif. Selanjutnya, ini hasil dari QR code scan yang dimana dia juga fungsi get dan dia berhasil dijalankan dengan status HTTP 200 OK tanpa error yang dimana dia mentransfer datanya sebesar 53 KB dengan waktunya 1,53. Lalu latensi server tercatat 1,44 detik sedangkan connect time-nya 0 detik karena menggunakan koneksi yang sangat mudah dan sangat aktif. Selanjutnya terdapat fungsi get keterangan masuk kuliah yang dimana dia berhasil dijalankan juga dengan status HTTP 200 OK dan halaman mentransfer data sebesar 46 KB dengan waktu muatnya 4,03 detik dan latensi server tercatatnya 1,53 detik. Selanjutnya untuk keterangan rekomendasi kuliah yang dimana dia dijalankan dengan berhasil dengan HTTP 200 OK tanpa error dengan transfer data sebesar 46 KB dengan waktu muat 7,66 detik. Latensi server tercatat 3,36 detik sedangkan connect time 0 detik karena menggunakan koneksi yang sudah aktif. Nah, hasil summary reportnya untuk yang skenario ketiga untuk 100 pengguna virtual dia itu memproses 500 request dengan rata-rata waktu respon 20,14 detik dengan throughputnya 2,3 request per detik. Nah, errornya hanya terjadi satu kali pada fitur rekomendasi beasiswa yaitu 1%, sedangkan fitur lainnya dia ke error. Lalu hal ini tuh nunjukin bahwa untuk skenario ketiga ULT ini masih stabil untuk beban yang tinggi meskipun performanya itu mulai menurun. Next. Selanjutnya ada skenario 1 dari baseline test dari 10 virtual user dan juga RAM up-nya 10 detik. Yang dimana di sini terdapat case ID-nya ada 9 dari TCPE 1 sampai TCPE 6 itu statusnya pass dan juga di sini ada 2 fail dari respon time keterangan masih kuliah dan juga respon time rekomendasi beasiswa. Next. Lalu ada skenario 2 dari load test 50 virtual user dan juga RAM up-nya 50 detik yang dimana menghasilkan case ID dari TCPE 10 sampai TCPE 18 yang dimana di sini
terdapat status fail dari average response time skenario 2, lalu ada fail dari response time halaman login skenario 2, lalu response time keterangan masih kuliah itu statusnya fail, dan yang terakhir ada response time rekomendasi beasiswa yang menghasilkan status fail. Next. Lalu ada skenario ketiga ini atau stress test dari 100 virtual user dan RAM up 100 detik yang menghasilkan status fail dari TCP 21, yaitu response time halaman login skenario 3, lalu terdapat status fail lagi dari TCP 24 response time keterangan masih kuliah, dan yang terakhir ada fail response time rekomendasi beasiswa dari skenario 3. Nah, kemudian di sini ada black box testing yang fail tadi. Di sini ada yang tes barcode, terus ada yang halaman keterangan masih kuliah. Di sini ada 3 yang error atau tidak sesuai dengan apa yang diinginkan sistem. Mungkin bisa next. Nah, di sini bukti dari dokumentasi bug dari halaman QR code scanner, di mana di sini ketika kita scan QR yang tidak valid, itu bukan mengeluarkan output kayak scan QR ini tidak valid gitu, tapi dia malah tetap bisa nge-scan dari QR yang asal tersebut gitu. Nah, di sini saya coba scan QR sebuah jurnal. Nah, di sini dia malah tetap keluar seperti ini gitu. Padahal fungsi dari halaman QR code scanner ini itu untuk melihat keaslian dari dokumen yang ada pada sistem ULT ini gitu. Next. Kemudian untuk di keterangan masih kuliah di sini berdasarkan hasil pengujian KMK 17 upload file dengan isi tidak sesuai syarat, sistem seharusnya menolak pengajuan apabila pengguna mengunggah dokumen yang tidak sesuai dengan persyaratan yang ditentukan pada halaman keterangan masih kuliah. Next. Kemudian di KMK 18 ini berdasarkan hasil pengujiannya, sistem seharusnya memperbarui counter status pada dashboard secara akurat ketika terdapat perubahan status pengajuan. Namun pada hasil pengujian ini ditemukan bahwa meskipun halaman surat keterangan masih kuliah menampilkan status diajukan di sebelah kiri, tetapi di gambar yang sebelah kanan ini surat keterangan masih kuliah tidak menampilkan status diajukan atau counter jumlah diajukan pada dashboard, tetap menampilkan angka 0 dan tidak ikut diperbarui. Nah, oke. Kemudian di sini ada beberapa case yang fail dari performance testing. Mulai dari skenario 1, skenario 2, dan juga skenario 3. Mungkin bisa next. Nah, di sini adalah dokumentasi dari hasil fail TCP 07, dia 4099 malah 5569. Selanjutnya ada TCP 08 yang harusnya 3000 jadi 3465. Lalu ada TCP 10, dia harusnya 10.000 tapi dia malah 10.736. Terus ada TCP 13, dia harus 10.000 tapi dia malah 11.431. Lalu ada TCP 16, dia harus 10.000 menjadi 14.200. 17 itu dari 10.000 malah menjadi 12.800.
Lalu untuk kedua satu itu 20.000 menjadi 21.291, terus ada 20.000 menjadi 26.402, dan kedua 5 itu 20.000 menjadi 28.700. Nah, di sini terdapat tes report black box testing yang dimana terdapat 6 modul, yaitu 5 modul, yaitu login, registrasi, QR kode, surat keterangan masih kuliah, dan surat rekomendasi beasiswa, yang dimana jumlah tes case ini ada 75 dan yang PES 72, dan yang fail ada 3. Nah, di sini tingkat keberhasilannya pengujian mencapai 96% dari 75 test case yang berhasil. Nah, validasi QR kode tidak valid dan belum optimal. Kemudian verifikasi kesesuaian isi dokumen belum dilakukan otomatis dan status pengajuan belum diperbarui otomatis pada dashboard. Selanjutnya terdapat tes report dari user acceptance testing yang dimana di sini website memperoleh nilai kelayakan 73,48% dengan kategori layak. Lalu untuk temuannya terdapat pengguna menilai proses registrasi, login, dan pengajuan surat cukup mudah digunakan, dan juga diperlukannya peningkatan pada kecepatan akses, responsivitas tampilan, dan juga fitur notifikasi jika admin melakukan verifikasi akun saat registrasi. Lalu terdapat tes report untuk performance yang dimana dia pengujiannya berhasil 66,67% dengan satu server tetap berjalan stabil tanpa mengalami crash, lalu error rate-nya sangat rendah, kurang dari 1%, dan waktu respon meningkat ketika jumlah penggunanya bertambah. Selanjutnya di sini ada test report dari performance testing yang dimana terdapat baseline test dari 10 virtual user yang menghasilkan respon time 2998 ms, error rate 0%, dan keberhasilannya 77,78, yang mana sistem mampu beroperasi dengan baik pada beban ringan dan seluruh request berhasil diproses. Lalu load test yang kedua ada 50 virtual user yang mana sistem masih dapat beroperasi tanpa crash, namun terjadi penurunan performa pada beberapa fitur saat jumlah pengguna meningkat. Dan yang terakhir ada stress test dari 100 virtual user yang menghasilkan sistem tetap stabil pada beban tinggi tetapi mengalami peningkatan waktu respons yang cukup signifikan pada beberapa fitur. Oke, di sini kesimpulan dan saran dari presentasi kami. Di sini ada yang pertama, kesimpulannya adalah black box testing tingkat keberhasilannya itu 96%, di mana dari 75 dia berhasil 72. Terus di sini UAT tingkat kelayakannya 73,48%, di mana dia berstatus layak lah ya. Nah, terus yang ketiga itu ada performance testing, tingkat keberhasilannya itu 66,67%, di mana dari 27 test case yang berhasil ada 18, serta server tetap stabil hingga status virtual user tanpa crash. Nah, sebagian besar website Unila ini sudah memenuhi kebutuhan pengguna. Nah, saran untuk website ULT ini itu yang pertama ada optimasi performa fitur login, surat keterangan masih kuliah, dan juga rekomendasi beasiswa. Kemudian perbaikan bug di validasi QR code dan validasi dokumen. Selanjutnya sinkronisasi status pengajuan dashboard secara real time. Terus yang keempat ada penambahan fitur notifikasi ya, karena di website ini belum ada notifikasi ketika verifikasi akun dan juga status pengajuan. Nah, selanjutnya yang terakhir adalah peningkatkan responsivitas tampilan pada berbagai perangkat gitu.
Baik, terima kasih. Mungkin sekian dari presentasi dari kelompok kami. Sebelum kami tutup, apakah ada yang ingin bertanya? Saya izin bertanya. Baik, Jadi kan boleh Nata. tadi ada 3 skenario tes ya untuk performance testnya, yaitu baseline, load, dan stress test. Jadi pertanyaan saya itu kenapa jumlah virtualizer yang digunakan pada performance testingnya itu menggunakan 10, 50, dan 100 pengguna untuk masing-masing case-nya. Itu mungkin. Baik, saya izin menjawab. Mengapa menggunakan 10, 50, dan 100 pengguna untuk performance testing? Karena jumlah tersebut digunakan untuk mempresentasikan 3 kondisi pengujian yang berbeda, yaitu kondisi normal atau 10 user, kondisi beban menengah 50 user, dan kondisi beban tinggi atau stress test yaitu 100 user. Itu juga ini merupakan penyamaan dengan jenis-jenis dari performance testing, yaitu ada baseline untuk 10, 50 itu loading, dan stress test 100. Dengan demikian dapat diketahui bahwa batas kemampuan sistem dapat menangani peningkatan jumlah dari pengguna. Cukup, Nata? Mungkin sudah cukup jawabannya. Mungkin ada lagi yang bertanya? Boleh, Samuel. Oke, izin bertanya ya. Jadi kan tadi sesuai dengan kesimpulan didapat, terdapat beberapa test case yang fail. Nah, walaupun terdapat beberapa test case yang fail, mengapa website tetap dinyatakan layak digunakan? Nah, sebelumnya izin menjawab dari pertanyaan Samuel, yang mana mengapa meskipun terdapat beberapa test case yang fail, itu websitenya tetap dinyatakan layak digunakan. Nah, untuk jawabannya sendiri itu karena berdasarkan hasil pengujian black box testing, tingkat keberhasilan itu mencapai 96% dan juga hasil UAT-nya itu mencapai 73% dengan kategori layak. Yang mana hal tersebut menunjukkan bahwa sebagian besar fungsi sistem telah berjalan sesuai kebutuhan pengguna. Apakah cukup? Oke, cukup. Terima kasih. Mungkin lainnya mau bertanya bisa raise hand. Boleh, Aldanti? Oke, jadi saya izin bertanya berkaitan dengan hasil performance testingnya tadi. Jadi fitur atau halaman mana yang performanya itu paling rendah gitu. Dan menurut kelompok kalian, apa aja yang menyebabkan hal itu bisa terjadi? Oke, izin menjawab ya Aldanti. Jadi untuk fitur yang memiliki performa paling rendah berdasarkan hasil performance testing ini adalah fitur keterangan masih kuliah dan rekomendasi beasiswa, karena pada skenario 2 dan 3 itu kedua fitur ini memiliki respon time yang tinggi. Karena penyebabnya itu karena proses upload dokumen dan pengolahan data yang lebih kompleks dibanding fitur lainnya. Jadi dua fitur ini membutuhkan waktu pemrosesan yang lebih lama. Apakah cukup? Oke, cukup. Baik, Terima apakah kasih. ada yang ingin bertanya lagi? Baik, Aidil boleh. Saya izin nanya ya. Tadi kan di beberapa test case kalian itu ada yang fail ya. Contoh kayak yang buat di QR code sama untuk di keterangan masih kuliah. Nah, kira-kira apa sih penyebab dari test case itu gagal? Oke, izin menjawab ya, Ideal. Jadi, kenapa sih scan QR code itu fail sama ada case yang fail dan juga si keterangan masih kuliah itu fail itu karena sistemnya itu yang pertama belum menampilkan validasi yang sesuai gitu. Jadi seperti yang QR code itu tidak valid belum karena dia belum menampilkan pesan error. Sedangkan yang keterangan masih kuliah itu jadi isi dokumen itu belum sesuai gitu. Jadi ketika dia mengajukan dokumen, mengajukan surat pada website tersebut, tapi di berandanya itu dia tidak bertambah otomatis gitu diajukannya. Jadi seperti itu. Apakah cukup? Ideal? Oke, cukup. Baik, mungkin sekian dari presentasi kelompok kami. Kami tutup apabila ada salah kata kami mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi